Tuhan sudah menyertai kita di bulan kedua ini. Ya, adik-adik ya, kita bersyukur kita bisa bertemu walaupun via Zoom, semuanya sehat, semuanya baik, semuanya karena anugerah Tuhan. Nah, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau lebih lagi karena kasih Tuhan itu buat kita sungguh besar. Sebelum kita mulai, kakak mau lihat adik-adik semuanya udah duduk yang manis, duduk yang rapi. Nah, saat ini yuk sama-sama kita mau berdoa dulu, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kita akan awali kita dengan doa Bapa kami. Tutup matanya, lipat tangannya, let's pray. Kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami ya. Yang belum hafal ada di layar, kita akan berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan? Amin. Saya serahkan kepada Kak Silvi. Halo adik-adik. Coba kakak. Halo. 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 Dan coba. Let's get family. Are you ready? Yes, we are ready. Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, mengangkat jiwa. Dua, berdoa, berdoa. Oh, keren. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik hari ini semangat banget ya. Jadi nanti pas memuji Tuhan, pas menyembah Tuhan, adik-adik harus lebih sungguh-sungguh ya. Oke, adik-adik? Oke. Saat ini Kak Susan agak sedikit kurang sehat, tapi tidak mengurangi Kak Susan untuk memuji nama Tuhan. Ya. Amin, Kak. Demikian juga seperti kita yang sehat, kita harus lebih lagi memuji nama Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang kurang sehat, adik-adik juga harus lebih memuji nama Tuhan. Oke? Nah, nanti setiap pujian yang dinaikkan akan ada gayanya. Nanti gayanya akan dipuji oleh Kak Silvi. Oke? Siap semua untuk puji nama Tuhan? Katakan yes! Nyanyikan lagu Kasih Yesus indah dalam hidupku ya. Katakan Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Aku gak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Gak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Dari awal kita nyanyikan lagu kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku, menghiasi hati dan jiwaku. Aku gak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Gak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganmu sepanjang
kasih Yesus begitu indah dalam hidup kita. Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa. Dalam keadaan apapun kita mau belajar terus mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa, menghiasi hati dan jiwaku. Aku mendapat hidup Tuhan, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku, ku merasa teguh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggugah hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teguh. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Ku ku merasa teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang besar bagi hidup kami. Kami tuh tahu Tuhan, kami nggak mampu hidup tanpa kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang menguatkan kami untuk terus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan membuka hati dan mau memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Ya, kita mau nyanyi lagu yang kedua ya. Kata-katanya gampang. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Yuk kita coba ya. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah
Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan. Jadi hari ini tema kita tentang kasih ya. Kasih itu harus sabar. Kepada sayang sama teman. Nggak suka marah-marah di rumah. Ya, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi Bapak sentuh hatiku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu. Sebentar kami dengar firman-Mu, berbicara Tuhan. Kami siap mendengar. Berarti hamba-Mu, katakan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin, adik-adik. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan,
Kita akan dengarkan dulu pengumuman. Nanti Kak Jesslyn akan membawakan pengumuman. Sekarang kakak akan membawakan pengumuman untuk minggu depan ya adik-adik. Yang pertama, minggu depan kita masih ada ibadah bareng-bareng nih di Zoom. Temanya itu Trust the Process. Pembicaranya Tante Inawati. Jangan lupa ya adik-adik. Jangan lupa Trust the Process minggu depan, oke? Pengumuman selanjutnya. Untuk adik-adik yang mau memberikan video persembahan pujian, ayat hafalan, atau kesaksian, boleh banget nih menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi untuk menyerahkan videonya nih. Boleh dicatat nomornya atau di screenshot ya adik-adik. Yang kedua, kalau kalian butuh untuk permohonan doa, boleh juga. Terus hubunginnya sama ya Kak Sansan dan Kak Silvi juga. Nah, doa dan puasa, kita mau terus nih buat doa dan puasa buat gereja kita, buat negara kita, buat kota kita, dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu malam pukul 10 sampai Kamis pukul 3 sore. Untuk adik-adik yang rindu memberikan persembahan, boleh untuk minta tolong ke papanya, mamanya, atau kakaknya untuk transfer ke rekening Gereja Anak Bless Kids dengan nomor yang ada di layar ya adik-adik. Ini boleh dicatat atau di screenshot juga. Nah, ini penting nih buat di masa sekarang, kan COVID masih banyak adik-adik. Adik-adik nggak boleh lupa untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai air sabun, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan, terus kurang-kurangin juga untuk keluar rumah kalau tidak penting. Wajib banget ya untuk makan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa adik-adik. Kita nggak mau putus berdoa dan baca Alkitab nih adik-adik. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk keluarga kita, teman-teman kita, untuk Indonesia, dan untuk Jakarta. Terus kita juga mau baca Alkitab, Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian pengumuman untuk minggu ini, kakak serahkan ke Kak Sansan. Terima kasih adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kita? Mari semuanya duduk yang manis. Kakak tidak mau melihat ada yang bolak-balik, tidak ada yang ganggu adiknya. Kakak mau adik-adik semuanya mendengarkan dengan baik. Kakak tunggu adik-adik sampai duduk yang manis untuk mendengarkan Tuhan dengan baik. Oke? Kalau sudah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan ikuti Kak Sansan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapilah telinga kami, urapilah hati kami, urapilah pikiran kami, sehingga kami mau mengerti apa maksud Tuhan, apa firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, apa bacaan yang ada di layar adik-adik? The power of love. Power of love. Oke, pintar semua. The power of love. Apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Kuasa kasih Tuhan. Inggris. Oke. Kalian akan tahu the power of love itu artinya kekuatan cinta. Dan hari ini, Atasan mau sampaikan kekuatan cinta bukan cinta antara suami istri, cinta atau adik kakak, bukan. Tapi yang hari ini Kak Sansan mau sampaikan adalah kekuatan cintanya Tuhan, kekuatan kasihnya Tuhan. Ya, dan apa sih itu kekuatan kasihnya Tuhan? Nah, sebelum kita masuk lebih
jauh lagi, Kak Sasan punya satu video nih. Burung-burung di udara, ciptaan Tuhan. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di lautan, ciptaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Oke. Nah, Kak Sasan mau nanya nih sama adik-adik. Tadi yang ciptaan Tuhan itu apa aja ya? Burung, pohon, ikan. Ikan, Dan juga ciptaan Tuhan. manusia, Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, jadi ada burung, pohon, ada ikan, ada manusia. bintang-bintang di langit, dan ada kitanya, ada manusianya. Semuanya ciptaan Tuhan. Semuanya Tuhan yang buat, semuanya Tuhan yang membuatnya, menciptakannya itu. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Tuhan menciptakan ciptaannya? Karena Tuhan punya yang satu hal yang terbesar, yaitu kasih. Ya, jadi adik-adik ingat kenapa Tuhan menciptakan kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi ciptaannya. Terus Kak Sasan mau nanya lagi nih, siapa yang bisa memberhentikan matahari? Tuhan. Siapa yang buat bumi ini berputar? Tuhan Yesus. Oke, itulah kekuatan kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyata dan kita bisa lihat adik-adik. Oke, dan apa aja sih kekuatan kasihnya Tuhan selain dia menciptakan kita? Nah, Kak Sasan mau sampaikan hal ini. Nah, kita baca yuk sama-sama. Kak Sasan minta yang duduknya paling manis. Kak Sasan minta Frederick baca. Apa sih yang ada di layar, ayat yang ada di layar? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, segala Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, itu Kenneth yang baca ya? Oke, terima kasih. Ya, Kak. Sama Deren, terima kasih sudah membacakan. Ya, Kak Sasan bacakan kembali ya, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, adik-adik ya. Nah, yang tadi pertama Kak Sasan bilang, kekuatan kasih Tuhan itu menciptakan kita sebagai ciptaannya. Ya, salah satunya. Namun yang paling besar adalah dia mengaruniakan anaknya, Yesus, yaitu untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak beroleh hidup yang binasa, tetapi hidup yang kekal. Nah, inilah kekuatan kasih Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Sasan tanyakan, kekuatan apa yang mampu menggerakkan Allah untuk mengambil keputusan yang sangat mencengangkan itu? Keputusan apa? Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupan kita. Jadi kekuatan apa adik-adik yang menggerakkan Allah untuk mengambil keputusan itu? Karena di bumi ini manusia banyak dosanya. Kurang tepat ya.
Kak Sasan tanyakan, kekuatan apa yang mampu menggerakkan Allah untuk mengambil keputusan itu? Cinta dan kasih. Oke, saya begitu. Boleh tahu siapa yang jawab? Yay. Ini. Iya, jawabannya adalah kekuatan kasih. Yesus menebus kita untuk beroleh hidup yang kekal karena kasih. Jadi yang menggerakkan Yesus itu adalah kasihnya kepada kita, setiap kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Supaya kita memiliki hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sekarang Kak Sasan menyampaikan kembali. Kekuatan kasihlah yang sanggup menggerakkan hati Tuhan, menganugerahkan kita semua yang seharusnya kita tidak layak, tapi kita diselamatkan. Itulah that's the power of love. Ya adik-adik ya, yang harusnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Oke. Berikutnya, tentang kasih Allah. Waktu beberapa bulan yang lalu, Pak Sasan juga sudah menyampaikan tentang kasih. Kasih itu ada 4 yang Kak Sasan sampaikan. Apakah adik-adik ada yang hafal? Wah, lupa Kak. Ya. Lupa ya. Nanti adik-adik Apa kasih sorge, kasih betul. Ada kasih sorge, ada kasih eros, ada kasih filia. Jadi itu kasih terhadap sesama. Tapi yang Kak Sasan mau sampaikan hari ini tekankan adalah kasih Allah, yaitu kasih agape. Nah, apa sih sifat-sifat kasih Allah itu? Yang pertama, tidak bersyarat. Yang kedua, kekal dan abadi. Yang ketiga, tidak pernah berubah. Yang keempat, pengorbanan. Yang kelima, tulus tanpa pamrih. Yang keenam, pengampunan. Jadi, inilah sifat-sifat kasih Allah. Ya, adik-adik, di dalam yang Tuhan berikan buat kita. Dia tidak bersyarat. Apakah Tuhan minta imbalan dari kita? Tidak ya adik-adik ya. Tuhan mengasihi kita. Demikian juga kita mau mengasihi Tuhan. Ya, jadi kasihnya Tuhan tidak pernah berubah. Apakah di tahun yang lalu Tuhan berubah kasihnya demikian dengan tahun yang ini? Tidak, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terus kasih Tuhan itu berupa pengorbanan. Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Oke adik-adik. Berikutnya. Ada 4 hal kekuatan kasih Allah. Ada 4 hal ya. Yang pertama, kasih Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, kasih Allah yang mendidik. Yang ketiga, kasih Allah yang memberi semangat hidup. Yang keempat, kasih Allah yang mengubahkan. Oke, masing-masing ini nanti Kak Sasan akan jelaskan. Kak Sasan akan jelaskan kasih Allah yang menyelamatkan. Kasih Allah yang menyelamatkan itu seperti apa? Ya, kasih Allah yang menyelamatkan itu adik-adik pasti sudah tahu. Tuhan Yesus disalib untuk menyelamatkan kita. Namun, kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi, bukan hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan kasih itu, tapi kita juga mau memberikan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Pak Sasan mau nanya, apakah adik-adik di sini masih ragu-ragu? Apakah adik-adik diselamatkan atau tidak? pasti diselamatkan. Pasti diselamatkan. Ya, pasti diselamatkan
Tapi ada beberapa hal yang adik-adik harus lakukan. Namanya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi Tuhan dengan ragu-ragu, tapi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Nah, di sini di layar adik-adik bisa baca. Kasih itu bukan hanya untuk satu kelompok, bukan hanya satu bangsa, tapi untuk semua orang. Tuhan memberikan kasih bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberikan kasih bukan untuk keluarga kita juga, tapi Tuhan memberikan kasih, memberikan keselamatan itu untuk semua orang yang ada di bumi ini. Dan Tuhan mau bumi ini selamat. Bumi ini mau Tuhan juga mau seluruh bumi ini mengasihi Tuhan. Ya, nah berikutnya ada 4 gambar. Masing-masing ada perbedaannya. Ada urutannya. Adik-adik bisa. Yang pertama, ada manusia. Terus di tengah-tengahnya ada dosa. Terus di seberangnya ada hidup yang kekal. Apa maksudnya? Jadi adik-adik, dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh manusia? Berikutnya. Nah, manusia sudah berbuat baik, manusia sudah beramal, sudah pendidikannya tinggi, tapi usahanya sia-sia. Hal-hal itu tidak bisa membangun hubungannya manusia dengan Allah. Tapi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Nah, muncullah Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah itu untuk menghancurkan dosa, untuk menghilangkan dosa di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ya. Terus berikutnya, bagaimana caranya manusia supaya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Ada kalimat percaya. Jadi adik-adik harus percaya kepada Tuhan, ya, dan percaya pengorbanan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Oke? Nah, kita baca sama-sama di Roma 5 ayat 8. Saya minta nanti Raymond kembar twins untuk membacakan Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Oleh karena mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi adik-adik, Allah menunjukkan. Oke, terima kasih. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kak Sasa punya satu video yang adik-adik bisa lihat. Nothing
Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disalib. Yesus disalib. Ya, itulah Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kasih Allah yang mendidik. Apa sih kasih Allah yang mendidik itu? Ya. Nah, kasih Allah yang mendidik itu tujuannya adalah supaya kita hidup di dalam kebenaran. Supaya kita meninggalkan dosa. Supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dan supaya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kasih Allah itu dapat mendidik kita supaya kita meninggalkan dosa kita. Walaupun Tuhan sudah menurun ke dunia untuk menebus kita yang berdosa, tapi kita juga mau meninggalkan dosa kita dan mau memuliakan nama Tuhan supaya hidup kita berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Oke, Tuhan mendidik kita untuk meninggalkan dosa kita. Dan dosa kita apa aja? Mungkin kita suka marah-marah, atau kita juga suka berbohong, ya. Kita tidak sungguh-sungguh atau tidak taat kepada orang tua, gitu ya. Jadi kita meninggalkan dosa kita untuk berjalan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Seperti minggu lalu, kita mau memiliki hidup yang terus memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti di gambar. Di gambar itu ada rantai. Tadinya rantainya gabung. Ya adik-adik ya. Tapi kenapa bisa dilepas? Gitu. Nah, itulah kasih Allah yang mau mendidik kita. Setiap dosa-dosa kita, setiap ketidaktaatan kita, kita lepas. Kita tinggalkan seperti rantai yang ada di gambar yang terputus. Oke. Nah, Kak Sasar punya satu video. Jadi video ini adalah menceritakan tentang kasih Allah yang mendidik, yang tadinya dia berbuat jahat, tapi karena Tuhan datang di dalam kehidupannya, akhirnya dia memiliki kasih kepada semua orang. Bentar. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakius, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Sakius, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Dia mau ke rumah Sakius? Bagaimana Sakius mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke adik-adik. Jadi
cerita. Ada yang tahu cerita video Zakheus, pemungut cukai. Tahu. Betul. Cerita tentang Zakheus, si pemungut pajak, ya, pemungut cukai di daerah tersebut. Dia meminta-minta pajak, gitu ya. Dia meminta-minta uang, gitu ya. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, dia ingin tahu siapa sih Tuhan Yesus, gitu. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan dia berjanji dia akan mengembalikan uang, dia mengembalikan pajak yang dia terima kepada orang-orang 4 kali lipat. Nah, inilah kasih Tuhan yang mendidik ya adik-adik ya. Dia mau meninggalkan dosanya, dia mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang kedua, kasih Allah yang mendidik. Yang ketiga, kasih Allah memberi semangat hidup. Ya adik-adik ya, apa sih kasih Allah memberi semangat hidup? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ya selalu menerima belas kasihan dari Allah. Nah, kasih Allah itulah yang selalu menyemangati hidup kita sehingga kita kuat dan berpengharapan. Ya, di saat kita sedih, di saat kita susah, Tuhan datang menghibur kita. Kasih Allah menolong dan melindungi kita. Itulah kasih Allah memberi semangat hidup. Ya adik-adik ya. Dia menolong dan melindungi kita. Tanpa kasih Allah, kita bisa binasa dan tidak memiliki arti hidup. Dan dari mana sumber semangat hidup itu? Yaitu dari Yesus Kristus. Kak Sasa punya satu video tentang kasih Allah yang memberi semangat hidup ya. Jadi dia adalah seorang tokoh yang taat kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengujinya kesetiaan dari tokoh tersebut. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembulu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuhan, api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Kita. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku, ayo. Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Tiba-tiba nggak ada suaranya, Kak. Integritasmu. Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu. Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Oke. Jadi adik-adik,
Kisah ini tentang Ayub yang setia. Ayub yang sedih. Jadi Tuhan itu menantang iblis menantang Ayub untuk dia itu sebenarnya kuat nggak sih imannya pas dihadapi apapun, walaupun istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, tetap dia bersama Tuhan. ya dia anak orang yang setia adik-adik ya, tapi di saat Tuhan menguji dia mendapatkan masalah, dia tetap semangat untuk setia kepada Tuhan. Seperti Abraham. Iya, seperti Abraham. Tapi hari ini Kak Sasa sampaikan cerita tentang Ayub ya. Dia semangat gitu. Walaupun kita akan ada masalah, kita tetap setia dan semangat untuk mengikut Tuhan. Oke. Yang keempat, kasih Allah yang mengubahkan. Apa sih itu kasih Allah yang mengubahkan? Yang pertama, kasih yang mengubahkan adalah tidak menghakimi. Yang kedua, kasih yang mengubahkan adalah membenci dosa. Yang ketiga, kasih yang mengubahkan itu mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi adik atau kakak kita, ya, teman-teman kita. Yang keempat, kasih yang mengubahkan itu tidak pura-pura, ya. Terus kasih yang mengubahkan itu pertobatan. Inilah kasih Allah yang mengubahkan setiap kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan, yang luar biasa di dalam Tuhan ya adik-adik ya, yang mau meninggalkan dosa kita, yang hidupnya tidak pura-pura, yang hidupnya mau bertobat kepada Tuhan ya. Dan Kak Sasa punya satu video lagi tentang kasih Allah yang mengubahkan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Wow. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah,
sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Iya, jadi adik-adik cerita ini tentang Paulus. Nah, Saulus ini dia diubahkan Tuhan dan berubah namanya menjadi Paulus. Oke, adik-adik. Inilah kasih Allah yang mengubahkan. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik bisa baca. Yang kita harus lakukan adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan apa yang kita punya. Ya, karena kita punya Allah yang baik, yang penuh kasih dalam kehidupan kita. Terus, hidup kita juga mau memuliakan nama Tuhan dari segala aspek, dari pikiran, perbuatan, dan perkataan, dan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, meninggalkan dosa dan bertobat. Yang keempat, mau mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Ya, jadi 4 hal ini adik-adik bisa screenshot dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Oke. Nah, kita baca sama-sama di Efesus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala iman kudus, Jadi harus memahami lebar, panjang, dan tingginya kasih Kristus. Ada 4 hal. Kasih Allah yang menyelamatkan, kasih Allah yang mendidik, kasih Allah yang memberi semangat hidup, dan kasih Allah yang mengubahkan. Itulah kekuatan kasih Allah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Oke? Nah, adik-adik harus memahami karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dan damai sejahtera. Oke? Dan sekian firman Tuhan dari Kak Sansan. Jadi adik-adik harus ingat ada 4 kekuatan Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang menyelamatkan, kasih Allah yang mendidik, kasih Allah yang memberi semangat hidup, dan kasih Allah yang mengubahkan. Oke, nah kita bersama baca-baca yuk di ayat hafalannya di Mazmur 86 ayat 15. Nanti saya minta Rania untuk membacakan ayat hafalan. Mazmur 86 ayat 15. Tapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih dan setia. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, setiap ayat hafalan dipegang dan dicatat dan dihafalkan. Ya, kita sama-sama kita mau berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita, karena kasih Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Oke, nah saat ini kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Nanti saya serahkan kepada Kak Giovanni, karena ada beberapa hal yang akan disampaikan dan ada kuis juga dari Kak Giovanni. Tutup matanya, kita akan menutup firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah melihat betapa besar kuasa Tuhan, betapa besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kasih Tuhan yang menyelamatkan, kasih Tuhan yang mendidik, kasih Tuhan yang memberi semangat hidup, kasih Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kami, untuk kami tetap terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Walaupun kami kecil, kami mau terus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak. Jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Sansan tentang the power of love, jadi tentang kekuatan kasih Tuhan. Tadi kekuatan kasih Tuhan sangat besar ya adik-adik buat kehidupan kita. Kayak yang 4 hal yang disampaikan oleh Kak Sansan, kasih Allah itu menyelamatkan semua orang, kasih Allah juga mendidik supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan, dan kita memuliakan nama Tuhan. Kasih Allah juga memberi semangat hidup, dan juga kasih Allah mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mengubah hidup kita supaya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita mau untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau hidup selalu memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggalkan dosa dan bertobat, dan kita juga mau mengasihi Allah serta mengasihi orang lain. Yuk adik-adik, kita mau angkat jempol kita mau sama-sama bilang terima kasih atas pelayanan Kak Sansan. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas pelayanan Kak Sansan. Terima kasih Kak Sansan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, Oke, berikutnya untuk ayat hafalan minggu ini seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Sansan ya, ada di Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Jadi jangan lupa dihafalin ya adik-adik ayat hafalannya. Berikutnya. Nah, adik-adik ada informasi tambahan nih. Di sini adik-adik udah pada divaksin belum? Aku udah vaksin kedua, ntar doksanya dosis 3. Aku udah vaksin ke-1. Ya kami. Oke, rata-rata jawabannya udah divaksin nih ya. Kalau misalkan ada adik-adik yang belum divaksin, nah adik-adik boleh nih ikut vaksin di gereja. Dan persyaratan untuk ikut vaksinnya, seperti yang ada di layar, dengan membawa fotokopi KK atau KTP, membawa kartu vaksin atau bukti sudah divaksin, dosis 1 dan dosis 2, minimal sudah 6 bulan dari dosis kedua untuk vaksin booster atau dosis ketiga, dan juga memiliki e-tiket vaksin dosis ketiga yang dapat dicek di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, untuk adik-adik yang mau ikut vaksin, kalau baru mau pertama kali, nanti jenis vaksinnya akan disesuaikan dengan usia adik-adik ya. Untuk yang usia 6-11 tahun akan dapat jenis vaksin Sinovac, untuk usia 12 tahun ke atas akan dapat jenis vaksin Pfizer, dan untuk adik-adik yang udah vaksin pertama nih Kak, tapi baru mau vaksin yang kedua, nanti jenis vaksinnya akan disesuaikan dengan dosis yang pertama. Nah, untuk kakak-kakak PGA juga bisa mendaftar untuk vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, yang nanti jenis vaksinnya akan menggunakan vaksin Pfizer. Buat kakak-kakak PGA dan adik-adik yang mau ikut vaksin di gereja ini, vaksinnya sudah dimulai dari tanggal 3 Februari kemarin sampai 26 Februari 2022 nanti, dan bisa datang setiap hari kecuali hari Minggu, mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang di gereja kita GPDI Sahabat Allah. Atau adik-adik juga bisa minta tolong ke mama atau papanya untuk daftar vaksin di lokasi dekat rumah adik-adik. Karena pemerintah juga sudah menghimbau kita untuk mengikuti vaksinasi ini, jadi adik-adik dihimbau dapat mengikuti vaksin ini ya. Oke, sekian pengumuman tambahannya. Nah, adik-adik selanjutnya kita mau sedikit bermain kuis berhadiah nih. Jadi adik-adik boleh duduk yang manis, nanti kakak akan pilih orang yang jawab kuis ini ya. Nah, di soal yang pertama. Sifat kasih Allah yang mana yang benar? A. Pemarah. B. Cemburu. C. Kekal atau abadi. D.
D. Sombong. C. Kekal atau abadi. C. Kekal dan abadi. Atau abadi. C. Kekal dan abadi. C. Kekal atau abadi. Benar nggak ya jawabannya? Benar, jawabannya kasih Allah itu kasih yang kekal dan abadi. Untuk pertanyaan kedua, salah satu kekuatan kasih Allah yaitu A. Kasih yang pura-pura, B. Kasih yang mendidik, Kasih yang mendidik. Kasih yang mendidik. Bener nggak ya? Mendidik. Bener, jawabannya yang B. Kasih yang mendidik. Nah, yang ini aku akan pilih satu orang ya nanti. Duduk yang manis semuanya. Dalam Efesus 3 ayat 18 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa titik-titik dan titik-titik-titik dan titik-titik-titik dan titik-titik kasih Kristus. Coba yang paling manis duduknya. Elis Natania dari kelas Hope. Tahu nggak nih jawabannya apa? Betapa lebarnya dan panjang Apa lebarnya dan panjangnya? Apalagi nih dua lagi. Aku boleh. Tingginya dan dalamnya kasih Kristus. dalam dan tinggi Dan dalam kasih Kristus. Oke, kita lihat jawabannya ya. Benar berarti ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, adik-adik sekian untuk kuis berhadiahnya hari ini. Setelah ini kita akan ada doa tutup dan doa berkat. Tapi adik-adik setelah itu jangan bubar dulu ya, karena kita masih akan ada door prize. Oke? Selanjutnya, Kak Gepani serahkan ke Kak Atlet. Shalom adik-adik. Salam. Iya, kita sudah dengar firman Tuhan dan juga ada kuis dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik ada yang mau didoakan? Kita kalau nggak ada, kita semua sama-sama kita mau bersatu hati berdoa ya untuk yang kita juga mau berdoa buat kasusan dan mungkin ada teman-teman kakak-kakak yang kurang sehat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mengikuti ibadah Zoom pada hari ini Bapak. Terima kasih Engkau sudah memimpin dari awal hingga akhirnya, berkati kakak-kakak yang sudah menjalani pekerjaan-Mu, dan berkati adik-adik yang luar biasa yang mengikuti ibadah Zoom pada saat ini Bapak. Berkati mereka dengan limpahnya Tuhan Yesus, Engkau jaga lindungi mereka. Berkati mereka adik-adik yang sekolah Tuhan secara online, dan mungkin ada juga yang onsite, Tuhan dimanapun mereka, Tuhan Yesus mau tolong, berikan kepintaran, kerajaan belajar Tuhan, berikan keberhasilan kepada mereka, berikan kepintaran Tuhan, cukupi segala kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk kasusan, Tuhan Yesus, mari Tuhan jamah sehatkan tubuh kasusan, bilur-bilur-Mu Yesus menjamah dan menyehatkan tubuh kasusan dalam nama Yesus, bangkitkan imannya, kuatkan teguhkan hatinya. Juga kami berdoa buat teman-teman kami atau kakak-kakak, adik-adik semua yang ada mungkin yang sedang sakit, ada yang kekurangan, ada yang sedang kesusahan. Mari Tuhan Yesus bilang, Kau tolong Bapak, Kau jamah Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan kecukupan dalam segala hal kebutuhan kami akan percaya, Kau adalah gembala kami yang baik, Kau adalah Yehova Rafa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia, negara kami dan Jakarta.
Senantiasa kami berdoa Tuhan, Engkau lalukan, halaukan segala macam virus dari Indonesia, dari Jakarta dalam nama Yesus. Kami semua bebas kembali beraktivitas normal, Bapa, kembali beribadah tatap muka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menerima berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Adik-adik pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai kesudahan akhir zaman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita door prize, ya kita akan berfoto bersama dan nanti akan ada dress code terbaik hari ini. Nanti akan dipilih oleh jurinya Kak Silvi yang seperti minggu lalu diinfokan bahwa adik-adik yang perempuan menggunakan pink, yang laki-laki menggunakan putih. Oke, kita akan berfoto bersama. Nanti kapan akan berfotoin kita. Oke, Kak Susan itu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih buat adik-adik yang setia mengikuti ibadah Blessed Kids. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus kasih Dadah Kak Sansan, dadah Ci Silvi, dadah semuanya. Dadah Sansan, dadah Septi, dadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.